kasih yang terbesar adalah kasih seorang yang menyerahkan nyawanya. Nah, itu dia simbolkan dengan perjamuan itu. Dia membagikan roti, membagikan anggur, yang adalah lambang tubuh dan darahnya itu. Jadi Kamis Putih sendiri melambangkan kasih ya. Kasih. Dan itu dimulai oleh Yesus sendiri yang Iya. melakukan tindakan konkret. Betul. Hendaklah kita saling mengasihi. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Berjumpa dalam Pojok Iman, di mana kita menghadirkan cerita-cerita pengalaman yang diolah menjadi pengalaman iman, dibagi-bagi dan meneguhkan, dan semoga menjadi kisah-kisah kehidupan, Master of Story. Hari ini kita kedatangan tamu namanya Frater Jason nih. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang Trihari Suci. Di mana Trihari Suci biasanya kita kenali sebagai Triduum ya. Dari masa Minggu Palma, kemudian Trihari Suci, di mana kita menyongsong hari raya Paskah gitu ya. Dan Frater Jason akan memaknai satu persatu apa sih yang dimaksud Trihari Suci dan bagaimana itu dimaknai dalam pengalaman Frater Jason. Kita lanjut saja ya. Bagaimana Frater? Nama saya Jason, nama lengkapnya Jason Michael Sumakuan. Saya berasal dari paroki Kalideres, Jakarta Barat. Gerejanya Santa Maria Immaculata. Gitu sih. Baik, langsung saja to the point Frater Jason. Apa sih yang kamu pahami dengan Trihari Suci? Kalau bagi saya sendiri, Trihari Suci kan ada dalam masa pekan suci gitu. Artinya masa khusus, masa suci, di mana umat beriman, khususnya umat Katolik, dituntut istilahnya dengan kalender liturgi untuk semakin menghayati dan mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah itu. Nah, khususnya di Trihari Suci, yang mana juga sering juga disebut dengan Triduum, artinya ya 3 hari persiapan khusus untuk menyambut Paskah itu. Itu sih, ada hal yang khusus. Ada hal yang khusus di sana ya, yang bisa kamu temukan dalam Trihari Suci. Tapi kan disebut tri, berarti 3 ya. Iya. Trihari ya, 3 hari itu ya. Apa saja yang bisa kita maknai satu persatu itu? Nah, Trihari Suci kalau menurut dari refleksi saya, sekiranya bisa menggambarkan tiga hal penting, dimana pertama dimulai dari Kamis Putih, kemudian masuk ke Jumat Agung, kemudian perayaan Paskah itu sendiri, Sabtu Suci sampai Paskah itu, Sabtu Vigili Paskah sampai Paskah. Paskah. Itulah Trihari Suci itu. Di situ ada 3 hal penting bagi saya, yang juga disebut oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, yakni kasih, iman, dan harapan. Oh ya, kasih, iman, dan harapan. Itu kan trilogi Kristiani itu. Iya. Trilogi artinya kata-kata penting. Iya. Ya kan? Yang menjadi ciri ya. Iya, betul. Jadi kamu mulai dari kasih, iman, kemudian harapan. Iya. Itu sebenarnya nggak urut sesuai dengan apa yang tertulis di kitab suci. Tapi ini saya urutkan dalam rangka bagaimana saya mau mencoba memaknai Trihari Suci itu. Misal dari pertama dulu. Mulai pertama dari Kamis Putih. Kenapa Kamis Putih kemudian saya sandingkan dengan kasih? Karena sebenarnya yang saya lihat Kamis Putih itu dalam perayaan liturgisnya adalah perayaan kasih sebenarnya. Perayaan perjamuan malam terakhir, di mana Yesus merayakan perjamuan kasih dengan para muridnya. Mulai dari misalnya pertama, sebelum perjamuan malam itu sendiri,
Yesus membasuh kaki muridnya. Apa namanya selain kasih kalau misalnya kayak gitu? Sampai Yesus yang adalah guru dan Tuhannya para rasul sampai mau membasuh kakinya. Itu bagi saya suatu tanda kasih yang konkret gitu. Konkret, nyata ya. Konkret. Dimana akhirnya Yesus memberikan perintah baru kan, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan bahkan setelah itu nggak sampai di situ aja dengan tindakan belas kasih, tapi Yesus pun mau menyerahkan diri seutuhnya. Seperti dikatakan dalam Injil, Yesus yang bersabda, kasih yang terbesar adalah kasih seorang yang menyerahkan nyawanya. Nah, itu dia simbolkan dengan perjamuan itu. Dia membagikan roti, membagikan anggur, yang adalah lambang tubuh dan darahnya itu. Jadi Kamis Putih sendiri melambangkan kasih ya. Kasih. Dan itu dimulai oleh Yesus sendiri yang melakukan tindakan konkret. Hendaklah kita saling mengasihi. Terus bagi kamu sendiri, benar juga dong nih ya gitu. Kita harus mendasari segala sesuatu tuh ya dengan kasih itu. Karena sehebat apapun, seperti kata-kata Santo Paulus dalam jemaat di Korintus itu, sebesar apapun tindakan kita, bahkan bila kita bisa berbahasa malaikat, bahkan kalaupun misalnya kita menjadi martir, menumpahkan darah, tapi kalau tanpa cinta kasih itu, seperti gong yang berkumandang, seperti itu, tidak ada maknanya. Itu sih. Persis ya, tema itu kan ada lagunya juga tuh Brother Jason. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Itu udah jelas kan sebetulnya. Kita harus membawa kasih. Karena ketika kasih itu ada, Tuhan ada. Dengan diingatkan akan perjamuan kasih, kita saling mengasihi. Keren sekali ya. Jadi Kamis Putih itu yang bisa kita renungkan adalah kasih. Dimana itu menjadi istilahnya menjadi dasar tindakan Yesus pada saat Jumat Agung itu. Dia nggak hanya tersalib begitu saja, tapi ya inilah bukti cintanya, bukti kasihnya yang paling besar itu. Nah ini yang hari kedua kan, hari pertama kan Kamis Putih. Terus kemudian hari kedua sebagai Jumat Agung. Iya. Kemudian hari kedua itu Jumat Agung saya sandingkan dengan iman. Kenapa kamu sambingin iman? Karena iman ini, Jumat Agung ini itu menarik, Menariknya kenapa? Iman Katolik itu nggak bakal lengkap kalau misalnya nggak ada hari Jumat Agung ini, nggak ada pengenangan akan sengsara Yesus ini. Maka buktinya sebagai umat Katolik ya, di salibnya pun masih ada korpus, masih ada tubuh Kristusnya, dimana kita mau melihat penderitaan Kristus itu. Kalau bagi saya, Yesus menjadi teladan buat kita, dimana iman kita, sekalipun di dunia ini ada penderitaan, kita mengalami banyak, ya di masa COVID ini misalnya ada anggota keluarga kita yang meninggal karena COVID atau bahkan sakit kritis. Tapi di situ Yesus mau hadir gitu loh, ikut menderita bersama kita, bahkan sampai Yesus menjadi manusia yang paling hina gitu. Ya inilah iman kita, dimana iman itu membawa kekuatan, membawa keteguhan buat kita untuk menghadapi penderitaan-penderitaan itu. Itu sih. Jadi apapun nilai penderitaan kita harus selalu kita maknai dengan iman ya. Karena kalau kita nggak bisa memaknai dengan iman, kayaknya malah mudah mengeluh ya. Baru sedikit menderita memberontak begitu ya. Gitu maksudnya Jason. Betul. Jadi iman diperlukan. Iman itu diperlukan supaya membawa keteguhan, membawa pada akhirnya itu pengharapan yang nanti kita akan bahas di hubungannya iman dengan cinta yang kamu tadi Kamis Putih apa? Iya, jadi iman yang tanpa kasih itu seperti tadi itu tidak ada artinya. Iman yang istilahnya hanya percaya saja, tapi tanpa tindakan belas kasih, tanpa ada dorongan untuk mengasihi, ya itu menjadi istilahnya menjadi kosong gitu. Sehingga harus ada dasarnya itu
seperti Yesus juga mau mengasihi. Yesus sendiri memberi teladan ini berarti ya. Iya. Tindakan kasihnya dibuktikan juga dengan wafat di kayu salib. Dan di sini iman kita, kalau kita maknai dengan kasih, maka maknanya luar biasa ya. Jadi berbuah gitu. Berbuah ya, itu yang paling penting. Kata berbuah itu. Yang 3, Nah, yang ketiga itu dari Vigili Paskah sampai hari Paskahnya itu kan. ya, Jadi ini saya sandingkan dengan pengharapan. ya, Nah, kenapa pengharapan? Karena bagi saya iman Katolik, sekali lagi tentang iman Katolik, nggak lengkap kalau misalnya tadi tentang penderitaan udah, kemudian selesai gitu. Belum lengkap. Harus ada sampai kebangkitan itu. Sampai pada tahap kebangkitan, di mana Santo Paulus juga mengatakan kalau misalnya dikatakan tidak ada kebangkitan orang mati, maka sia-sialah kepercayaan itu. Maka harapan akan kebangkitan ini harus dimiliki oleh setiap umat beriman, karena dengan itu ya kita menjadi, dalam hidup ini kita punya pengharapan, punya tujuan istilahnya, punya tujuan yang lebih luhur setelah dari kematian itu. Sama seperti Yesus yang udah wafat, kemudian ya pada akhirnya akan bangkit. Nah, semoga itulah harapan kita juga, bersama Yesus nanti kelak akan bangkit juga. Jadi kamu sandingkan Sabtu Vigili itu dengan pengharapan ya? Pengharapan. Jadi kalau udah dengan Trihari Suci, permenungan kita adalah ada kasih yang membawa iman kita makin penuh pengharapan bahwa ada jalan keluar, ialah kebangkitan itu ya. Cakep sekali ya kalau gitu ya. Jadi trilogi itu kamu maknai dalam Trihari Suci ya? Iya. Kalau bagi saya kasih, iman, dan harapan itu secara konkret kita wujudkan dalam tindakan-tindakan sehari-hari. Nggak hanya dalam ibadat, nggak hanya dalam liturgi, tapi justru lewat keseharian. Misalnya seperti yang Yesus teladankan, membasuh kaki. Mungkin bisa dicoba praktek yang Yesus ajarkan, saling membasuh kaki dalam keluarga. Mungkin itu menimbulkan kesan tersendiri gitu. Jadi pada saat pembasuhan usulan kamu, keluarga-keluarga antar di anggota rumah keluarga saling membasuh. Semoga menimbulkan kerinduan, semoga menimbulkan dorongan untuk semakin mengasihi seperti yang Yesus katakan. Karena tindakan membasuh kaki itu istilahnya tindakan yang paling kalau dalam kitab suci itu, dalam tafsirannya ya yang paling rendah, yang istilahnya hanya para hamba yang membasuh kaki tuannya. Dan itu ya mungkin bisa jadi refleksi bersama, refleksi keluarga. Hendaknya sama anggota keluarga, antara ayah dengan anak dengan orang tua juga, itu juga mau saling menjadi hamba gitu, saling melayani, saling mengasihi, gitu sih, supaya cinta itu bertumbuh juga dalam keluarga. Gitu ya. Kalau bisa memang triduum ya sebetulnya. Kamu pernah tahu nggak artinya triduum itu apa? Semacam red gitu. Bisa jadi usulan juga nggak ya? Bahwa Trihari Suci, Kamis, Jumat, Sabtu dengan peristiwa-peristiwa yang tadi kita maknai, kita melakukan triduum. Baik, apakah ada usulan harapan pada? Harapan saya sih semoga dengan pemaknaan ini, dengan hal yang mungkin udah biasa kita dengar, kasih, iman, dan harapan itu, semoga ya hal-hal ini juga bisa kita tumbuh kembangkan dalam keluarga, sekalipun di masa pandemi yang serba terbatas ini. Semoga cinta kasih, iman kita, dan juga harapan kita akan Kristus itu nggak berkurang, justru malah semakin besar, semakin bisa bertumbuh dalam keluarga. Itu sih, Mo. Gitu ya. Thank you, Pastor Jason ya. Supaya kita tetap memperdalam pesan-pesan Trihari Suci,
sehingga keluarga-keluarga bisa tetap terus bertumbuh dalam iman gitu ya. Terima kasih Frater untuk pesan yang menarik ini. Bapak Ibu sedang terkasih, itulah makna Trihari Suci yang dihayati dalam pengalaman dan pemikiran Frater Jason. Yang jelas itu masa Triduum, itu masa yang indah, sakral ya, yang patut kita hayati, dan setiap orang Kristiani dapat menghayati itu dengan baik. Dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Vigili Kepaskah menjadi perayaan sukacita Yesus yang telah bangkit, dan inilah misteri Paskah. Akhirnya Bapak Ibu Saudara terkasih, makan ketupat, minumnya jus. Cakep. Tetap semangat melayani Yesus. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.